Cucu keturunanku ini ya kelak permusuhannya dengan Belanda itu melebihi permusuhanku dengan Belanda juga, dan juga kerusakan yang telah dilakukannya itu akan melebihi kerusakanku kepada Belanda juga. Wah, menarik ya berarti. Teman-teman MJ dari Sabang sampai Merauke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce my channel, MJ Channel, channelnya Mas Joko, channel di mana Mas Joko akan membahas sejarah, peristiwa, tokoh, kasus, dan lain-lain sesuai dengan fakta-fakta dan referensi-referensi yang ada. Mau bahas apa kali ini Mas Joko? Mas Joko kali ini akan membahas mengenai salah satu pahlawan negara Republik Indonesia yang sudah terkenal, yang sudah masyhur di mana-mana, yaitu ialah Pangeran Diponegoro. Mengapa Pangeran Diponegoro? Karena perjuangan Pangeran Diponegoro dan kontribusinya dalam kemerdekaan Republik Indonesia itu bagaikan bola salju yang bergulir, yang terus membesar dari beliau melawan Belanda hingga sekarang, hingga kemerdekaan negara Republik Indonesia. Selama ini yang melekat dari beliau ialah Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang ia kobarkan untuk melawan penjajah. Nah, dalam video kali ini ya, kita akan membahas beliau itu seperti apa, latar belakangnya, sosoknya seperti apa, dan siapa Pangeran Diponegoro itu. Nah, lanjut terus, karena ini merupakan sequel awal dari Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang MJ akan upload terus. Nah, makanya untuk mengetahui kelanjutan dari video-video selanjutnya, kelanjutan dari sequel ini, makanya subscribe. Like kalau suka, nggak suka kalau dislike aja. Kalau pengen apa-apa, tulis di komen. Nah, kalau begitu, lanjut. Fase awal kehidupan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Keraton Ngawi, Jakarta Diningrat. Waktu kecil, beliau ini diberi nama yaitu Raden Mas Mustahar, dan nama kebangsawanan kecilnya yaitu Raden Mas Ontowiryo. Ayah dari beliau yaitu Sultan Hamengkubuwono III, dan ibunya yaitu selirnya dari Sultan Hamengkubuwono III yang bernama Raden Ayu Mangkurawati. Dan beliau ini meninggal pada tanggal 8 Januari 1855 di Makassar, di Banteng, Rotterdam, pada usia 69 tahun. Garis nasab Pangeran Diponegoro ini yang merupakan terah atau keturunan dari Ngayum Jakarta Diningrat, yang merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram Islam, yang merupakan kelanjutan dari Kesultanan Pajang dan Kesultanan Demak, dan merupakan kelanjutan juga dari Kerajaan Majapahit. Berarti secara tidak langsung Pangeran Diponegoro merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit atau Raja Majapahit itu sendiri. Nah, berikut ialah nasab atau silsilah leluhurnya. Pangeran Diponegoro bin Hamengkubuwono III, bin Hamengkubuwono II, bin Hamengkubuwono ke-1, bin Amangkurat ke-4, bin Pakubuwono ke-1, bin Amangkurat ke-3, bin Amangkurat ke-2, bin Amangkurat ke-1, bin Sultan Agung, bin Susuhunan Hanyokroati, bin Panembahan Senopati. Itu ya silsilah leluhur beliau di Kesultanan Ngayogyakarta Diningrat dan Kerajaan Mataram Islam. Dan berikut ialah silsilah leluhur beliau di Kesultanan Demak, Pajang, dan Kerajaan Majapahit. Panembahan Senopati, bin Ki Ageng Pamanahan, bin Ki Ageng Selo, bin Ki Ageng Ngenis, bin Ki Ageng Getas Pandawo, bin Raden Bondan Kejawan, dan bin Maharaja Brawijaya V, di mana Maharaja Brawijaya V ini merupakan raja terakhir di mana fase-fase kerajaan Majapahit terakhir sebelum runtuh. Masa muda Pangeran Diponegoro menurut Profesor Peter Carey, seorang peneliti dari University of Oxford atau Oxford University yang telah puluhan tahun meneliti tentang Pangeran Diponegoro di Indonesia. Pangeran Diponegoro itu seperti seseorang yang telah ditakdirkan, seorang yang anak yang telah ditakdirkan gitu. Jadi destiny child, karena Pangeran Diponegoro itu ketika waktu bayi itu dibawa ke eyang buyutnya yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-1. Di dalam timbangan Sultan Hamengkubuwono ke-1, Pangeran Diponegoro itu ya seolah-olah diramalkan atau diberikan statement oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1 bahwa cucu keturunanku ini ya kelak permusuhannya dengan Belanda itu melebihi permusuhanku dengan Belanda juga, dan juga kerusakan yang telah dilakukannya itu akan melebihi kerusakanku kepada Belanda juga. Wah, menarik ya, berarti Sultan Hamengkubuwono ini udah ngapain gitu terhadap penjajah Belanda gitu ya. Nanti di next video kita akan bahas, oke? Lanjut. Meskipun lahir di keraton, Pangeran Diponegoro itu pada usia 7 tahun itu dibawa dan dirawat oleh eyang buyut putrinya yaitu Ratu Ageng Tegalrejo, yang merupakan permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono ke-1 untuk dirawat dan dibesarkan di Tegalrejo. Nah, di Tegalrejo ini, di Puri Tegalrejo ini, Pangeran Diponegoro itu belajar mengenai agama dengan taat, dengan soleh, dengan rajin, belajar juga mengelola pertanian, juga mengelola perekonomian, belajar politik juga, dan disinilah Pangeran Diponegoro benar-benar menempa diri menjadi seseorang yang
kelak akan menjadi pemimpin. Pangeran Diponegoro dan bangsawan-bangsawan di Puri Tegalrejo ini itu sangat mahir dalam mengelola pertanian dan juga perekonomian, sehingga Puri Tegalrejo ini menjadi salah satu puri atau kediaman para pangeran dan bangsawan yang memiliki fasilitas paling bagus, paling mantap, paling lengkap, dan juga paling mewah. Buktinya Pangeran Diponegoro ya, kalau misalnya punya kuda, ya Pangeran Diponegoro intinya punya kuda. Kudanya itu dirawat oleh 70 orang gitu, bayangin gitu. 70 orang itu buat kerawat kuda doang, apalagi yang lain-lain gitu. Dan juga berapa jumlah kudanya ya nggak tahu, pasti sangat banyak sekali. Oke, lanjut. Di kehidupan sehari-harinya Pangeran Diponegoro itu ialah sosok yang humoris, sosok yang romantis, dan juga sosok yang tegas, dan sosok yang tidak mudah didikte. Nah, Pangeran Diponegoro juga ya sebagai seorang pimpinan perang kala itu merupakan sosok yang tidak suka kalau misalnya di antara panglima dan anak buah perangnya itu, di antara prajurit-prajuritnya, panglima-panglima perangnya itu terdapat sifat-sifat pengecutnya. Pangeran Diponegoro tidak suka. Dan di luar itu juga Pangeran Diponegoro itu suka terhadap rokok sigaret yang diluntung khusus dengan tangan gitu, dan juga suka mengoleksi emas, dan suka berkebun dan suka bertani gitu. Dan sehingga di tempat persemediannya di Selarong dan di Selarejo waktu itu Pangeran Diponegoro itu punya kebun yang ditanami oleh buah-buahan, bunga-bungaan, sayur-sayuran, hingga Pangeran Diponegoro itu suka memelihara burung, memelihara ikan, kura-kura, hingga katanya Pangeran Diponegoro itu memelihara buaya dan juga harimau. Wow. Pangeran Diponegoro setidaknya menikah 8 kali dalam hidupnya. Nah, pertama kali Pangeran Diponegoro menikah dengan seseorang yang bernama Raden Ayu Badubrongto pada usia 27 tahun. Nah, pada tahun 1807 Pangeran Diponegoro menikah untuk kedua kalinya dengan Raden Ayu Supadmi. Pada tahun 1808 Pangeran Diponegoro menikah untuk ketiga kalinya dengan Raden Ayu Citradewi, dan untuk keempat kalinya pada tahun 1810 Pangeran Diponegoro menikah dengan Raden Ayu Retna Dewati. Untuk kelima kalinya pada tahun 1814 Pangeran Diponegoro menikah dengan Raden Ayu Maduretno. Untuk keenam kalinya Pangeran Diponegoro menikah dengan Raden Ayu Retnaningrum. Untuk ketujuh kalinya Pangeran Diponegoro menikah dengan Raden Ayu Retnaningsih. Kedelapan kalinya Pangeran Diponegoro menikah dengan Raden Ayu Retnakumala. Dan konon juga, dan tercatat juga Pangeran Diponegoro itu menikah dengan seseorang yang bernama Syarifah Fatimah di pembuangannya di Manado dan Makassar. Meskipun menikah 8 hingga 9 kali di kehidupannya, Pangeran Diponegoro sebenarnya bukan sosok yang gila perempuan, karena Pangeran Diponegoro tidak menikah ke 8 atau ke 9 istrinya itu secara sekaligus. Enggak. Pangeran Diponegoro itu menikah lagi ketika ada istrinya yang sudah meninggal atau diceraikan. Nah, Pangeran Diponegoro juga tidak pernah memiliki istri lebih dari 4 dalam satu waktu, dan itu tidak melanggar ya ketentuan dalam syariat agama Islam ya. Waktu itu Pangeran Diponegoro kan seorang muslim yang taat. Contohnya, ketika Pangeran Diponegoro menikah untuk keempat kalinya dengan Raden Ayu Retnadewati, itu kondisinya Pangeran Diponegoro sudah ditinggalkan oleh istrinya yang pertama, yaitu Raden Ayu Madubrongto karena meninggal, dan juga Raden Ayu Citradewi istrinya yang ketiga ya sama-sama juga karena sudah meninggal. Dan waktu menikah untuk kelima kalinya Pangeran Diponegoro ya dengan Raden Ayu Maduretno itu kondisinya setelah menceraikan istrinya yang kedua yaitu Raden Ayu Supadmi, dan juga telah meninggal oleh Raden Ayu Retnadewati yang meninggal karena setelah melahirkan gitu. Begitu pula dengan istri-istri yang lainnya, yang ke-8, yang ke-7, yang ke-6 juga Pangeran Diponegoro itu menikahinya setelah ada kejadian-kejadian yang menyebabkan istri-istri sebelumnya itu ya mungkin meninggal atau juga diceraikan. Dari pernikahan-pernikahan Pangeran Diponegoro itu, beliau memiliki anak hingga 22 orang. Kehidupan politik Pangeran Diponegoro. Nah, kehidupan politik Pangeran Diponegoro itu memiliki andil yang sangat besar, karena kan Pangeran Diponegoro ini ialah anak laki-laki pertama dari Sultan Hamengkubuwono III. Nah, pada usia 27 tahun ketika Sultan Hamengkubuwono III itu baru naik tahta ya, baru Pangeran Diponegoro itu diberi nama Bedoro Haryo Pangeran Diponegoro. Nah, sebelum ayahnya itu naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono III, beliau itu ya masih Raden Mas Mustara atau Raden Mas Antowiryo. Nah, waktu itu ya Pangeran Diponegoro karena anak laki-laki pertama itu kerap diminta untuk menjadi putra mahkota yang kelak akan menjadi Sultan Hamengkubuwono keempat. Cuman sayangnya Pangeran Diponegoro itu selalu menolak. Kenapa demikian? Karena Pangeran Diponegoro itu seperti mawas diri. Beliau itu kan lahir dari seorang selir. Nah, Raden Ayu Mangkorowati ibunya itu ialah selirnya Sultan Hamengkubuwono III. Nah, beliau ini jadi seperti ya udah mawas diri aja lah, seperti itulah. Selain itu juga Pangeran Diponegoro menjaga stabilitas dan kondusivitas politik yang berada di Keraton Ngayogyakarta di Ningrat, karena waktu itu ibu tirinya Pangeran Diponegoro atau Ratu Ageng ini ya, atau permaisuri
Sultan Hamengkubuwono III itu juga punya anak laki-laki, otomatis Pangeran Diponegoro itu punya adik tiri laki-laki juga meskipun usianya terpaut jauh. Nah, yang bernama Raden Mas Ibnu Jarot, beliau ini juga memiliki hak menjadi seorang raja. Pada masa Sultan Hamengkubuwono IV yang naik tahta pada usia 10 tahun, ya Pangeran Diponegoro ialah sosok yang selalu memberikan masukan tentang pendidikan Sultan muda ini, dan juga Pangeran Diponegoro itu merupakan teman curhat, teman sharing, teman diskusi mengenai pemerintahan dan politik yang dijalankan oleh Sultan Hamengkubuwono IV. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu wali sultan nih, yang kala itu Sultan Hamengkubuwono V naik tahta di usia 3 tahun sehingga membutuhkan wali-wali untuk menjaga, mengawasi, dan juga melaksanakan pemerintahannya kala itu. Pangeran Diponegoro yang merupakan anak laki-laki pertama dari Sultan Hamengkubuwono III dan juga didapuk menjadi putra mahkota, meskipun Pangeran Diponegoro menolaknya ya. Nah, hal ini yang menyebabkan mayoritas bangsawan dan juga masyarakat dan juga rakyat, ulama, dan lain-lain itu menganggap Pangeran Diponegoro itulah sosok yang sangat sentral gitu, yang seharusnya menjadi raja, dan juga sosok yang memiliki pengaruh kuat, sehingga tak ayal ketika perang pecah ya banyak dukungan dari pihak bangsawan, rakyat, ulama, dan lain-lain, pokoknya itu memihak Pangeran Diponegoro. Di akhir hayatnya Pangeran Diponegoro menghabiskan masa tuanya yaitu di pembuangannya. Itu di kota Manado dan di kota Makassar, dan beliau ini ya akhirnya menjadi seorang sastrawan. Beliau ini menjadi sastrawan karena beliau ini membuat sebuah karya tulis mahakarya yang bernama Babad Diponegoro. Bahasa kerennya merupakan biografi atau autobiografi dari perjuangan Pangeran Diponegoro dari mulai beliau itu muda sampai beliau akhirnya dibuang di Makassar dan juga Manado. Dari A sampai Z diceritakan oleh Pangeran Diponegoro. Hebatnya juga, kita sebagai bangsa Indonesia itu sebaiknya bangga memiliki pahlawan nasional yang bernama Pangeran Diponegoro ini, karena karya sastra dari Pangeran Diponegoro ini atau Babad Pangeran Diponegoro ini ditetapkan menjadi warisan ingatan dunia oleh UNESCO. Dan juga hanya ada 300 karya sastra di dunia ini yang berhak menjadi warisan ingatan dunia. Dan salah satunya ialah Babad Pangeran Diponegoro ini. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi penerus seharusnya merasa bangga karena memiliki Pangeran Diponegoro ini sebagai pahlawan nasional kita yang karyanya dan perjuangannya itu masih terasa hingga sekarang, hingga di zaman kita berada sekarang. Ya, sekian dulu video dari MJ kali ini, teman-teman. Ya, akhir video merupakan akhir konten, teman-teman. Kalau misalnya suka, like aja. Kalau misalnya nggak suka, dislike aja. Nah, kalau misalnya ada yang salah kata, MJ juga minta maaf karena ini berdasarkan dari referensi yang ada. Yang paling penting ialah stay tune terus di MJ channelnya Mas Joko.